Asal-usul liberalisme Amerika terletak pada cita-cita politik zaman pencerahan, di mana pada tahun 1787, Konstitusi Amerika Serikat mendirikan Republik modern yang pertama, yang sistem kedaulatannya di tangan rakyat, dan tidak ada keturunan bangsawan yang berkuasa. Namun, Konstitusi Amerika masih membatasi kebebasannya. Pada akhir abad ke-18 dan 19, Amerika memperluas kebebasannya. Negara-negara bagian menghapus banyak pembatasan dan dalam memilih laki-laki kulit putih. Konstitusi diamandemenkan pada tahun 1865 untuk menghapus perbudakan. Mereka menganggap ideologi ini lebih dapat memberikan keharmonisan dari berbagai elemen. Penerapan liberalisme di bidang kehidupan Amerika Serikat. Yang pertama dalam bidang politik. Amerika Serikat yaitu sebuah republik konstitusional federal di mana presiden atau kepala negara dan kepala pemerintahan, kongres dan lembaga peradilan berbagi kekuasaan yang melekat pada pemerintahan nasional dan pemerintahan federal berbagi kedaulatan dengan pemerintah-pemerintah negara aspek. Yang berikutnya dalam bidang hukum. Di Amerika Serikat ada 4 sumber hukum. Yang pertama, hukum konstitusi, yang kedua hukum administratif, yang ketiga statuta atau hukum resmi yang tertulis di suatu negara, dan yang terakhir ada common law yang mencakup hukum kasus. Sumber hukum yang terpenting adalah Konstitusi Amerika Serikat. Dan yang berikutnya dalam bidang agama. Di Amerika Serikat, kebebasan beragama haknya dijamin oleh konstitusi yang tersedia dalam klausa agama dari Undang-Undang Amandemen Pertama atau First Amendment. Amerika Serikat juga merupakan negara dengan populasi Kristen Protestan terbesar di dunia. Selanjutnya dalam bidang sosial budaya, kebudayaan Amerika dianggap sebagai kebudayaan yang paling individualistik di dunia. Budaya Amerika yang ada sekarang ini adalah hasil campuran dari berbagai budaya para pendatang dan budaya suku Indian. Dari campuran berbagai budaya tersebut, maka dihasilkan budaya Amerika yang sekarang dikenal dengan istilah pop culture. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan ideologi liberalisme di negara Amerika Serikat dengan negara lainnya. Contohnya seperti Australia. Di negara Amerika Serikat, kita ketahui bahwa kebebasannya benar-benar dijunjung tinggi, sehingga negara Amerika Serikat terlihat maju dan dikenal dengan negara superpower ataupun adidaya. Pemberlakuan liberalisme ini dikatakan paling murni karena kebebasan individu benar-benar terjamin di negara sana. Di Australia sendiri hampir sama dengan Amerika Serikat, karena ideologi politik berasal dari para pendatang dahulu yang berasal dari benua Eropa. Ideologi liberalisme di negara Australia ini kita bisa mengetahuinya dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari, yakni masyarakat tetap bebas tetapi masih dalam peraturan perundang-undangan. Kelebihan dan kekurangan ideologi liberalisme di negara Amerika Serikat. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu masyarakat memiliki keinginan dan inisiatif untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Yang kedua, setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang sama dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu munculnya monopoli pada masyarakat kecil dan miskin. Yang kedua, pihak-pihak tertentu memanfaatkan kebebasan pers untuk mendapatkan keuntungannya. Dan yang terakhir, adanya persaingan bebas sehingga sulit meratakan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, apakah kebudayaan liberalisme dapat diterapkan di Indonesia? Jadi, menurut kelompok kami, ideologi liberalisme ini kurang tepat jika harus diterapkan di Indonesia karena ada beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, karena demokrasi liberal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang kedua, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan jiwa Pancasila, kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi, sangat tidak cocok jika diterapkan di Indonesia jika individu dapat secara bebas menguasai sesuatu tanpa adanya batasan.
Saya akan menjelaskan perbandingan ideologi liberalisme dengan ideologi Pancasila. Yang pertama, menurut demokrasi. Demokrasi di ideologi liberalisme tentu saja mementingkan individu, sedangkan di ideologi Pancasila mengutamakan musyawarah mufakat dan gotong royong. Dan yang kedua, peranan negara. Peranan negara di negara Indonesia sangat penting untuk mengatur masyarakatnya, sedangkan di negara liberalisme, individu yang mengatur negaranya. Dan yang ketiga, hukum. Hukum di Indonesia, semua warga negara sama di mata hukum, sedangkan di ideologi liberalisme, hukum tergantung wilayahnya masing-masing. Dan yang keempat, sosial budaya. Di Indonesia, menghargai dan menghormati keberagaman ras, suku, budaya, agama, dan lain-lain. Sedangkan di negara liberalisme, penganut kebebasan individu mutlak, sehingga penduduk dengan komunitas terbesar lebih dihargai daripada minoritas. Terima kasih kepada teman-teman telah menonton video presentasi dari kelompok 3. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.